Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap dan semangat untuk mengikuti pembelajaran? Tentunya harus siap dan semangat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, untuk materi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin akan ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin, kemudian perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, dan yang ketiga tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Di perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin, yang pertama ada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi pertanda berakhirnya masa demokrasi parlementer dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Demikian pula, mulai saat itu sistem pemerintahan parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi sistem pemerintahan presidensil. Jadi pada masa demokrasi terpimpin, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensil. Apa sih yang menyebabkan dekret presiden ini dikeluarkan? Jadi penyebab dikeluarkannya dekret presiden 1959 adalah karena kegagalan Dewan Konstituante untuk menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar baru. Isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 diantaranya adalah terkait pembubaran Dewan Konstituante, kemudian berlakunya kembali UUD NRI tahun 1945, tidak berlakunya UUD S 1950, dan penetapan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS dalam waktu singkat. Kemudian, bagaimana sistem pemerintahan pada saat itu? Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 1959. Pada saat itu, seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Kepala negara tidak lain adalah presiden yang saat itu dipegang oleh Soekarno. Karena seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara atau presiden, hal ini membuat Soekarno cenderung bertindak secara otoriter, yang mana keotoriterannya ini justru menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mencerminkan sifat demokrasi itu sendiri. Kemudian, pada masa demokrasi terpimpin ini terdapat beberapa penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh presiden pada saat itu, yaitu oleh Soekarno. Seharusnya demokrasi terpimpin sebagai suatu sistem pemerintahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, namun pada praktiknya tidak demikian. Justru terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan. Yang pertama yaitu Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Padahal seharusnya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ini dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Nah, yang selanjutnya penyimpangan yang dilakukan pada saat itu yaitu presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Padahal seharusnya kedudukan presiden dan DPR adalah setara, yang mana artinya presiden tidak dapat membubarkan DPR, begitupun DPR juga tidak dapat memberhentikan presiden. Penyimpangan yang selanjutnya yaitu pengangkatan presiden seumur hidup. Padahal seharusnya presiden ini dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, bukan diangkat seumur hidup. Peristiwa politik pada masa demokrasi terpimpin yang selanjutnya ada perjuangan membebaskan Irian Barat. Membebaskan Irian Barat menjadi agenda penting pemerintah Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Sesuai isi KMP,
Seharusnya Irian Barat ini akan diserahkan oleh Belanda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Namun pada kenyataannya lebih dari 1 tahun pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda tak kunjung menyerahkan Irian Barat pada Indonesia. Maka dari itu, Indonesia pun mengambil langkah agar dapat segera membebaskan Irian Barat. Langkah yang diambil oleh Indonesia adalah diplomasi dan juga konfrontasi bersenjata. Setelah setelah melakukan berbagai upaya, akhirnya perjuangan Indonesia ini membuahkan hasil baik setelah hasil pepera menunjukkan suara bulat bahwa masyarakat Irian Barat ini ingin tetap menjadi bagian dari NKRI. Hasil musyawarah pepera tersebut kemudian dilaporkan dan disahkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24 oleh diplomat PBB Ortiz Sanz yang bertugas di Irian Barat. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin ini didirikan Gerakan Non-Blok atau GNB. Apa itu? Gerakan Non-Blok atau Non-Alignment Movement ini adalah gerakan negara-negara di Asia dan Afrika yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. Lahirnya gerakan non-blok ini diinisiasi oleh 5 tokoh dari negara di Asia dan Afrika, yaitu oleh Presiden Soekarno, Indonesia, Presiden Joseph Broz Tito, Yugoslavia, Presiden Gamal Abdul Nasir, Mesir, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, India, dan juga Perdana Menteri Kwame Nkrumah, Ghana. Kemudian konfrontasi dengan Malaysia. Jadi pada saat demokrasi terpimpin ini terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Apa penyebabnya? Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia ini terjadi karena upaya pembentukan Federasi Malaysia. Upaya tersebut dianggap oleh Soekarno sebagai bagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia ini dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Akhirnya pada 16 September 1963 pembentukan Federasi Malaysia secara resmi diproklamirkan. Tak setuju akan hal tersebut, pada tanggal 17 September 1966 Indonesia pun memutus hubungan diplomasi dengan Malaysia. Selanjutnya, Gerakan 30 September 1965 atau PKI. Jadi, Gerakan 30 September 1965 atau PKI ini menjadi gangguan keamanan yang cukup serius yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Gerakan 30 September 1965 atau PKI ini terjadi pada malam 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Jadi gerakan 30 September 1965 atau PKI ini banyak menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kemudian mengganggu keamanan dan stabilitas pada saat itu, sehingga cukup cukup mengganggu jalannya pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya kita ke perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Jadi pada masa demokrasi terpimpin ini ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada saat itu. Yang pertama adalah pembentukan Depernas dan Bappenas. Dewan Perancang Nasional atau disingkat Depernas adalah dewan yang dibentuk untuk merencanakan pembangunan nasional di Indonesia. Depernas dibentuk pada tahun 1959 dengan 80 orang anggota yang diketuai oleh Muhammad Yamin. Pada 26 Juli 1960, Depernas berhasil menyusun sebuah rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana untuk tahun 1961 sampai 1969. Rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh MPRS dan ditetapkan dalam TAP MPRS nomor 2 tahun 1960. Kemudian pada 1963, Depernas ini berganti nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno.
Kebijakan ekonomi yang kedua yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin yaitu pemotongan nilai uang. Pemotongan nilai uang atau sanering menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi tinggi yang terjadi pada saat itu. Uang kertas pecahan senilai 500 dan 1000 dipotong nilainya menjadi 50 dan 100. Kemudian untuk kebijakan ekonomi yang selanjutnya ada deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi atau disingkat DEKON adalah deklarasi yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963. Deklarasi ekonomi ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Pada 26 Mei 1963 dikeluarkan 14 peraturan di bidang ekonomi. Pada bulan September 1963, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan DEKON dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Pada kenyataannya, deklarasi ekonomi ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi ekonomi negara malah memburuk dan inflasi pun terus meningkat. Kesulitan ekonomi semakin terasa pada masyarakat, yang mana hal ini kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan Trituntutan Rakyat atau disingkat Tritura. Itu tadi adalah 3 kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ini kita akan meninjaunya dari 3 sisi. Yang pertama dari kehidupan sosial, kemudian kondisi pendidikan, dan juga bagaimana kebudayaan pada saat itu. Yang pertama, kehidupan sosial. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antar kekuatan politik yang mana hal tersebut berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada waktu itu. Ajaran Nasakom atau nasionalis agama komunis yang diciptakan oleh Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI. Kondisi ekonomi pada saat itu juga tidak baik, terjadi inflasi tinggi yang menyebabkan harga barang-barang mahal. Kemudian untuk pendidikan, pada masa demokrasi terpimpin, berbagai universitas didirikan agar para lulusan sekolah lanjutan tingkat atas dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi pada saat itu banyak didirikan universitas-universitas yang diharapkan ini bisa menampung para lulusan sekolah lanjutan tingkat atas, seperti itu. Untuk kebudayaan, pada masa demokrasi terpimpin muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik, seperti Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik PNI, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau Lesbumi milik Nahdlatul Ulama, dan Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi. Lembaga-lembaga tersebut saling bersaing dan memperebutkan dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang menaunginya. Pada masa demokrasi terpimpin ini, lahir yang namanya Manikebu, yaitu Manifesto Kebudayaan. Manikebu ini sengaja diproklamirkan oleh para seniman dan budayawan yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu. Manifesto kebudayaan ini ternyata mendapat kecaman keras dari Lembaga Kesenian Rakyat yang pro PKI. Presiden Soekarno juga menyepakati kecaman itu yang akhirnya membuat Manifesto kebudayaan ini tidak bertahan lama, yaitu tidak sampai 1 tahun usianya. Manikebu ini dilarang oleh pemerintah. Itu tadi adalah pembahasan singkat dari Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu bagaimana perkembangan politik, ekonomi, dan juga kehidupan masyarakatnya. Semoga bisa menambah wawasan kalian terkait materi ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan yang saya sampaikan, kalian bisa menyampaikannya di kolom komentar yang tersedia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.